Ya, sebetulnya sebelum pandemi, SIBA sudah merencanakan suatu ekspansi ya, merencanakan suatu ekspansi dan kita sudah deal dengan kalau boleh kami katakan terus terang kami waktu itu deal dengan Mercedes-Benz. Kita udah mau melakukan ekspansi sebanyak 600 unit. Tetapi karena terjadi pandemi, secara otomatis kita postpone, kita tunda. Ya, kita tunda sehingga kita tidak melakukan ekspansi dan kita cenderung untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menandai Mengayu Bagyo hari ulang tahun Jawa Tengah yang ke-71. Nah, saya sudah bersama dengan seorang tokoh Jawa Tengah, yaitu Bapak Insinyur Daniel Budi Setiawan, MM. Beliau jabatannya adalah Komisaris Utama PT Siba Surya. Apa kabar Pak Daniel? Baik, Mas Bambang. Ya, ini di tengah suasana peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Jawa Tengah yang ke-71, ada kabar gembira. Pada triwulan 2 tahun 2021, ekonomi Jawa Tengah mulai membaik, tumbuh dengan 5,66%. Pengungkitnya adalah sektor ekspor yang mulai pulih. Bisnis angkutan, khususnya angkutan barang, juga mulai normal lagi. Nah, bagaimana pengalaman Bapak di PT Siba Surya? Silakan, Pak. Pengalaman selama pandemi ini pada tahun 2020 memang secara sales Siba Surya mengalami penurunan. Tetapi menjelang akhir tahun 2020 sebetulnya sudah terjadi recover ya, sudah terjadi recover dan kita semua merasa berbesar hati karena salesnya mendekati seperti sebelum pandemi terjadi. Tahu-tahu diumumkan pada awal tahun 2021 terjadi lagi gelombang kedua dari pandemi itu sehingga akhirnya juga sales dari Siba Surya juga mengalami penurunan. Penurunan yang terhebat itu berkisar antara 25 sampai 30%. Ya, tapi kemudian pada tahun 2021 hingga saat ini mulai secara perlahan-lahan terjadi recovery kembali. Ya, jadi sampai dengan saat ini sales dari Siba Surya per bulannya itu turun kurang dari 10%. Jadi menurut hemat kami ada tanda-tanda mulai terjadi recovery. Kenapa di sisi angkutan mengalami recovery? Karena menurut kami barang yang kami angkut itu adalah sebagian besar juga barang-barang dari industri hulu yang mana harus diproses kembali kepada industri intermediate, kemudian sampai dengan akhirnya industri hilir. Jadi sektor-sektor industri ini tidak mungkin untuk berhenti ya, karena banyak proses-proses industri baik di intermediate maupun di hulu yang tidak semudah kita untuk menjalankan memproduksi barang dan menghentikan untuk tidak memproduksi barang. Artinya tidak mudah, Pak. Seperti saya beri contoh pabrik kaca, pabrik baja membutuhkan tungku dengan suhu yang ribuan derajat
Nah, itu perlu berbulan-bulan untuk menaikkan suhu tersebut, sehingga tidak bisa shutdown meskipun terjadi pandemi. Oleh karena itu, mereka tetap memproduksi. Kemudian harus diproses pada industri intermediate. Misalkan baja harus lembaran diproses menjadi pipa misalkan. Setelah jadi pipa dikirim lagi ke pabrik furniture, dibuat untuk menjadi kursi. Nah, masing-masing unit ini mempunyai kait-mengait yang tidak mungkin dihentikan. Jadi memang keberadaan sektor ini memang tidak bisa dihindarkan gitu. Meskipun COVID, dia tetap harus bisa melayani supaya industri itu tetap bisa berjalan, setidaknya demikian alasannya. Iya, Pak Daniel, itu menurut data ya yang dikemukakan oleh Bank Indonesia Jawa Tengah, mereka mengatakan ekspornya Jawa Tengah naik, tetapi impornya juga naik. Nah, impornya itu ditengarai sebagian besar adalah mayoritas barang modal. Jadi sehingga maka itu kan membutuhkan juga angkutan untuk dikirim ke tempat-tempat industri. Jadi ini fungsi transportasi ini jadi ganda, baik membawa yang akan diekspor maupun membawa yang dari impor ke industri. Kira-kira begitu, Pak? Ya, betul. Cuman secara dilihat dari industri transportasi, mereka akan terjadi ada di dalamnya segmen-segmen pasarnya. Jadi mungkin ketika import itu terjadi, maka segmen transportasi perusahaan yang ada di pelabuhan, yang jalan di dalam regional provinsi Jawa Tengah, dia yang mendapat rezeki. Tapi ketika sudah berproses, barang modal itu menjadi pabrik, kemudian berproses dan dikirim baik di dalam provinsi maupun keluar provinsi, nah mungkin SIBA menjadi salah satu yang ambil bagian. Jadi prosesnya sedemikian. Yang menggembirakan kalau memang betul bahwa yang diimport adalah barang-barang modal, berarti di Jawa Tengah ini positif sekali, berarti ada investasi di provinsi ini. Berarti ke depan nanti mungkin setelah ada temleh jeda waktu 6 bulan atau 1 tahun, berarti perekonomian, lapangan kerja tentunya akan jauh menjadi positif dan akan membaik tentu saja. Ya, Pak Daniel, ini Siba Surya ini kan pemegang market share terbesar ya untuk bisnis kargo di Jawa ini. Dengan armada sekitar 1.500, ini kan jumlah yang cukup besar. Nah, bagaimana pengalaman Bapak mengelola ini pada era pandemi itu dengan berbagai prokes dan sebagainya? Memang sulit, terutama dan khususnya sebelum kami mengadakan vaksinasi. Ya, jadi adalah dari staf kami maupun dari pihak pengemudi yang meninggal akibat COVID itu terjadi. Tapi memang proses mata rantai transportasi barang ini kan tidak mungkin dihentikan. Karena kalau transportasi barang ini dihentikan, maka distribusi barang menjadi tidak lancar dan itu menjadi trigger terjadinya inflasi. Nanti akan merepotkan masyarakat banyak. Jadi menurut hemat saya ya sektor-sektor yang memang harus dimaintain tetap harus
berjalan, dia harusnya tetap berjalan, sehingga distribusi barang akan menjadi tetap lancar, sehingga masyarakat dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan. Apabila tidak, maka di pasaran akan terjadi kekurangan supply, begitu, sedangkan mungkin demand-nya tinggi, seperti kita lihat ketika kebutuhan obat Avigan itu begitu banyak, tapi tidak ada supply-nya, Avigannya jadi satu dus 18 juta, padahal sebelumnya 2.200.000. Jadi menjadi suatu trigger inflasi. Nah, dalam hal ini bagaimanapun juga kita tetap harus eksis dan tetap kita melayani para customer, para pelanggan, sehingga semuanya secara ekonomi nasional kita dukung sepenuhnya supaya tidak terjadi inflasi yang bahkan memasuki spiral inflasi. Jadi kita bagian daripada melancarkan perekonomian nasional ini. Karena posisinya yang strategis seperti itu, Pak, ya, untuk angkutan barang-barang yang esensial, apakah perusahaan kargo seperti Siba Surya ini tidak mendapat prioritas ketika ada pembatasan mobilitas untuk angkutan-angkutan yang strategis? Apakah tidak dibantu, diberi prioritas untuk diizinkan gitu, Pak? Kalau di masa PSBB dulu maupun PPKM sekarang ini, untuk sektor transportasi barang tetap diberikan kesempatan untuk beroperasi dan tidak menjadi bagian yang restricted, maksudnya yang harus tutup atau bagaimana. Tapi memang kita berjalan mengikuti pedoman pemerintah supaya ekonomi nasional dan pihak-pihak ekonomi mikro, pabrik intermediate maupun hilir tetap bisa survive di dalam kondisi pandemi ini. Ya, kalau sampai sekarang masih menurun kira-kira 10%, itu apakah Pak, belum kembali normal sepenuhnya, itu karena apa? Karena hambatan di lalu lintasnya kan tidak ada. Berarti apakah hambatannya dari masyarakat pemakainya itu? Ya, bisa dari situ, bisa juga mungkin dari sisi internalnya Siba Surya ada sedikit slowdown, mungkin secara semangat pengemudinya dengan situasi pandeminya, dengan kondisi yang seperti ini, mungkin bekerjanya tidak bisa full optimal sedemikian rupa. Mungkin juga dari sisi demand-nya memang secara kenyataannya memang mengalami penurunan karena ada pihak-pihak tertentu yang memang dia tidak bisa menjalankan beroperasinya usahanya itu, sehingga setidak-tidaknya memberikan pengaruh pada demand di dalam negeri ini. Ya, Pak Daniel, ini kan sekarang angkutan kereta api juga kelihatannya juga melayani angkutan kargo. Saya sering melihat itu rangkaian kereta api yang kargo kontainer itu rangkaiannya panjang-panjang itu. Ini ada nggak kaitannya dengan tadi mempengaruhi angkutan barang yang melalui truk seperti yang dilaksanakan oleh Siba Surya? Dengan berjalannya waktu, di mana Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang positif, sehingga akhirnya aktivitas perekonomian pun juga meningkat, suatu segmen pasar yang berbeda satu dengan yang lain. Dulu kalau Siba
dari Jakarta itu sepi, tidak ada muatan dari Jakarta, seringkali Siba mengangkut kontainer kosong yang dibutuhkan di timur, di Surabaya lah, begitu misalkan, sehingga kita bawa kontainer kosong dari Jakarta ke Surabaya, kemudian di Surabaya oleh pabrik-pabrik di Surabaya diisi, diekspor lewat Tanjung Perak, begitu kira-kira. Tetapi ketika kita mengangkut kontainer kosong, harganya sangat tidak visible, sangat murah sekali. Karena dia kontainer kosong sehingga harganya sangat murah sekali. Akhirnya dengan berjalannya waktu, terjadi segmentasi, kemudian akhirnya orang mencari yang cocok dengan truk yang mana, yang cocok dengan kereta api yang mana, akhirnya berjalan bersama-sama. Jadi saling memberikan satu substitusi. Barang-barang yang seperti kontainer kosong dari Jakarta ke Surabaya dimuatkan kereta api karena lebih visible daripada dibawa oleh truk. Karena kereta api banyak membawa barang yang banyak. Sebaliknya, misalkan salah satu contoh dari Gede Bage ke Jakarta, jaraknya sangat pendek. Oleh karena itu, biaya pengangkutan door to door-nya dari kontainer ke tempatnya pabrik di Bandung, kemudian dari stasiun di tempatnya Jakarta ke tempatnya Priok misalkan dan seterusnya, maka yang door to door-nya lebih mahal daripada harga kereta apinya. Ya, sehingga tidak visible lagi untuk PT Kereta Api. Akhirnya yang jarak pendek sedemikian rupa diambillah oleh perusahaan transport truk-truk itu dari Bandung ke Jakarta yang ekspor. Jadi dari pabrik di Bandung langsung ke tempatnya pelabuhan, sudah tidak perlu dibongkar, naikkan, dibongkar, dimuatkan di kereta api, nanti dibongkar dari kereta api, dinaikkan truk lagi. Nah itu biayanya jauh lebih mahal daripada Gede Bage Jakartanya itu. Jadi akhirnya terjadi segmentasi pasar yang sesuai dengan pasarnya masing-masing dan dalam konteks ini saling melengkapi. Yang menjadi harapan perusahaan transportasi ya ekonomi Indonesia akan bertumbuh terus dengan adanya infrastruktur, efisiensi perekonomian nasional akan bisa terjadi sehingga bisa tumbuh lebih tinggi, lebih besar, aktivitas masyarakat juga didukung oleh pemerintah di dalam beraktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonominya bisa tinggi, syukur pada suatu saat nanti kalau bisa double digit, wah itu luar biasa sekali. Dengan demikian maka semua akan saling melengkapi, tidak lagi kue yang kecil dimakan PT Kereta Api maupun swasta. Tidak demikian, tapi saling melengkapi dan bisa berjalan seiring dan bersama-sama. Pak Daniel, ini kan sebenarnya ada yang menarik ini. Bapak sampai sekarang omset hanya turun sekitar 10%. Padahal ini ekonomi kan belum kelihatannya kan belum kembali pulih, bahkan belum tumbuh. Jadi kalau gitu ke depan masih harapannya masih jauh lebih besar lagi kira-kira Pak. Ya, sebetulnya sebelum pandemi, Siba sudah merencanakan suatu ekspansi ya. Merencanakan suatu ekspansi dan kita sudah deal dengan kalau boleh kami katakan terus terang kami waktu itu deal dengan Mercedes-Benz. Kita udah mau melakukan ekspansi sebanyak 600 unit. Tetapi karena terjadi pandemi, secara otomatis kita postpone, kita tunda. Ya, kita tunda sehingga kita tidak melakukan ekspansi dan kita cenderung untuk melakukan konsolidasi ke dalam. Tapi seiring dengan berjalannya itu ada merek Cina yang tahu mungkin bahwa Siba mau berekspansi, mereka ingin masuk. Mereka ingin masuk dan sekarang ini dalam suatu proses pembicaraan lah yang mungkin masih perlu waktu lagi untuk merealisasikan. Harapan kami setelah
masa pandemi ini bisa teratasi secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa, perekonomian Indonesia bisa recovery dan bahkan bisa tumbuh lebih baik lagi. Kalau Siba Surya memang hanya konsentrasi di Pulau Jawa atau mungkin akan mengembangkan ke mungkin sampai Sumatera dan sebagainya gitu, Pak? Kita sudah melayani sampai ke Sumatera, bahkan sampai ke Aceh. Kita sudah layani di Sumatera, mulai Palembang, kemudian Sumatera Barat, Jambi, Riau, kemudian sampai dengan Medan dan Aceh. Bahkan di Mindanao ada khusus pembeli barang dari Wika beton itu, dia minta yang bawa harus kendaraannya Eropa, mungkin karena manuver, karena naik turunnya dan segala macam, sehingga kita pun ganti ferry sampai 2 kali untuk membawa barang itu sampai ke Mindanao sana. Ke timur juga, tidak hanya sampai di Bali, tapi sampai ke Pulau Lombok juga. Baik, tapi tetap pusatnya di Semarang, Pak ya? Pusatnya Semarang, memang ini cikal bakalnya di Semarang. Kalau di Jakarta sudah terkenal untuk menjadi pusat finance ya. Kalau angkutan kita kuli panggul tidak cocok Pak di Jakarta. Tanahnya mahal, labor cost-nya mahal, mungkin bisa tidak kompetitif lah. Jadi ternyata Siba ini lahir di Semarang dan tetap akan besar di Semarang gitu ya. Ya. Nah, baik Pak. Pak Daniel, sekarang apa yang diharapkan Siba Surya atau perusahaan angkutan pada umumnya ini dari pemerintah ya supaya tetap aja walaupun ada pandemi tetapi kegiatan angkutan barang ini tetap bisa berjalan dan tumbuh dengan baik. Ya, harapan saya satu dalam konteks ini yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan, Pak Bambang. Sebab barang modal yang namanya truk itu kita bisa melihat atau disamakan dengan Garuda. Garuda juga melayani penumpang, tetapi barang modalnya harus dibeli dengan falas. Ya, falasnya berubah-ubah, kemudian spare part-nya juga harus dibeli dengan falas. Sedangkan revenue atau penghasilannya kita adalah rupiah. Ya, dulu ketika saya masih ingat, kebetulan waktu itu ada di DPR, saya salah satu orang yang kurang setuju ketika pemerintah memberikan tambahan penyertaan kepada Garuda, karena inilah hal yang harus dipertimbangkan bahwa membelinya dengan falas, spare part-nya dengan falas, tapi penghasilannya dalam bentuk rupiah. Ini berat sekali eksistensinya. Nah, seluruh moda transportasi baik darat, laut, udara mengalami hal yang demikian. Karena memang di negara kita ini sedang membangun suatu kesejahteraan, otomatis income per kapitanya dari rendah berusaha menuju ke menengah, dari menengah berusaha menuju ke yang lebih tinggi lagi. Di mana usaha-usaha jasa khususnya transportasi untuk suatu tempat yang income per kapitanya rendah sebetulnya tidak visible, sangat tidak visible. Oleh karena itu sebetulnya Kementerian Keuangan juga harus consider terhadap ketetapan-ketetapan perpajakan khususnya untuk barang modal yang digunakan.
Jadi barang modal yang digunakan oleh perusahaan angkutan ini bertumpuk-tumpuk pajak yang harus dibayar, yang menjadi kewajiban daripada perusahaan transportasi. Contoh, ketika sebuah perusahaan transport itu membeli barang modal impor, dia harus membayar bea masuk. Kemudian dia harus membayar PPN, dia harus membayar PPH. Itu sudah, itu hanya urusan dari pelabuhan untuk keluar. Ya, setelah itu keluar, kemudian nanti kita masih harus mengajukan lagi membayar BBN. Kita harus membayar lagi PKB, pajak kendaraan bermotor. Terus nanti ketika kita harus daftarkan, setelah memperoleh nomor, kita daftarkan itu sebagai nomor kuning umum, untuk umum, kita harus registrasi lagi, bayar lagi untuk di tempatnya Pemkot. Jadi pungutan yang formal, memang sebetulnya formal, itu sangat besar. Sebetulnya pemerintah sudah membuat kalau mereka yang PKP dikenakan PPN, kemudian ada PPN masukan keluaran. Tapi kalau di sektor jasa transportasi ini tidak ada lagi pungutan PPN, sehingga kalau ada memberi barang modal sebagai ada pungutan PPN itu harus dimasukkan sebagai aset. Nah, ini membuat perusahaan-perusahaan transportasi tidak kompetitif, kemudian perusahaan-perusahaan transportasi ini tidak bisa, bukan hanya tidak bisa bersaing, mungkin berat di dalam menjalankan untuk survive. Ini beratnya ada di situ. Sehingga kalau memang pemerintah memahami kondisi yang sulit seperti ini, mungkin dipungut di ujung saja daripada PPH perusahaan, menurut saya sudah oke. Lalu memberikan kontribusi kepada Pemprov atau Pemkotnya membayar PKB, BBN oke. Tapi PPN, import duty ketika zaman Orde Baru, import duty-nya nol waktu itu. Sekarang dipungut 5%, dan PPN-nya 10%. Itu cukup memberatkan di dalam investasi. Otomatis apa yang akan terjadi? Ya truk-truk tua akan terus berkeliaran terus dengan segala resikonya. Mereka tidak mampu memperbarui. Tetapi kalau pungutan-pungutan ini dikurangi, kemudian truk-truk itu menjadi lebih sehat dengan adanya infrastruktur yang baik, menurut saya efisiensi daripada perekonomian nasional akan terlihat. Dengan demikian cadangan devisa pun dapat bisa dihemat, dan survival daripada perusahaan jasa ini, kuli panggul ini juga lebih menjamin mereka, karena banyak yang UKM juga yang mempunyai 5 unit, 10 unit, itu mereka juga butuh survive. Jadi ini kebijakan pemerintah di sektor Kementerian Keuangan perlu ditinjau untuk khususnya jasa transportasi, baik penumpang maupun barang, baik darat, laut maupun udara, supaya sektor ini harus diberi trigger dan dorongan dengan adanya infrastruktur yang baik, maka memberikan konstruksi terhadap perekonomian nasional yang jauh lebih baik, lebih efisien, lebih optimal, dan tentu saja nanti akan kembali dalam bentuk pajak kepada pemerintah di kemudian hari. Terakhir Pak, kalau kebijakan itu diambil apa tidak menimbulkan keirian untuk sektor-sektor yang lain? Ya, menurut kami apabila nanti katakanlah secara jelas bahwa periodenya ditentukan selama 10-20 tahun, nanti dengan melihat di lapangan saja bahwa mobil yang tua-tua ini sekarang sudah tidak ada, pemerintah menjalankan umurnya 10 tahun misalkan, dan mereka bisa kelihatan bisa memperbarui dan segala macam,
Ya mungkin diberlakukan kembali bisa, sedangkan mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mulai melihat prioritas sektor yang mana lagi yang perlu diberi dorongan seperti itu tidak ada masalah. Tapi yang jelas apabila income per kapita masyarakat kita sudah bergeser pada menengah dan tinggi, berarti sektor jasa transportasi ini sudah mulai visible. Indikatornya itu saja. Jadi selama kita masih menggolongkan bahwa income per kapita masyarakat kita masih rendah, maka sektor jasa ini perlu didorong, diberi kemudahan oleh Kementerian Keuangan. Dan itu sudah rumusnya. Saya beri contoh saja, dokter yang ada di Papua dengan dokter yang ada di Jakarta lebih bisa memungut dokter yang di Jakarta daripada yang di Papua. Nggak mungkin dia bisa pungut. Ya, mungkin sedikit lagi, Pak. Batasan income yang visible atau yang cukup untuk ukuran tadi sehat tadi seberapa, Pak? Ya, kalau di negara-negara maju pendapatan per kapitanya sudah mencapai 14.000, 15.000, bahkan ada yang 20.000 US dollar per tahun, ya kan? Sedangkan di kita mungkin 2-3 ribu mungkin ya sekarang. Jadi lah ini tinggal diatur range-nya oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kategori di kita masih sekian secara umum, itu average 2-3 ribu US per tahun. Tapi kan itu average, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah lagi. Lebih rendah lagi tidak mampu membayar jasa transportasi yang mahal, tidak mampu membayar jasa transportasi untuk barang-barang yang begitu mahal. Sedangkan infrastruktur itu dibuat ya untuk kategori truk pengangkut barang, itu bayar tolnya Jakarta Surabaya mungkin lebih dari 1 juta, Pak, mungkin sekitar 1,5 juta ya. Jadi itu biaya operasional itu saja tidak terhindarkan kalau memang menghendaki infrastruktur yang baik. Di samping membayar pajak rutin loh, itu pajak kendaraan bermotor itu kan menggunakan jalan raya, tapi tol ini juga membayar gitu. Baik, terima kasih sekali Pak Insinyur Daniel Budi Setiawan MM, Komisaris Utama PT Siba Surya, atas penjelasannya mengenai bisnis angkutan kargo yang sudah mulai menggeliat. Mudah-mudahan ini tanda-tanda bahwa perekonomian akan terus membaik dan bisnis transportasi juga ikut kembali normal. Terima kasih Pak, sukses. Terima kasih, selamat siang Mas Ya, Bambang. terima kasih.